Malam Natal di tahun 1999 adalah malam paling menakutkan dalam hidupku yang akan terus menghantuiku sampai kapanpun. Saat itu aku adalah seorang gadis muda yang sedang mengejar mimpinya di Universitas Boston, Fakultas Antropologi Forensik. Di bawah bimbingan Profesor Sweeney, dia adalah mentorku yang sangat cerdas dan selalu memberikan banyak inspirasi. Kelas kami telah beberapa kali mengunjungi kebun jenazahnya di bagian utara New York sepanjang semester. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu kebun jenazah, akan aku menjelaskannya. Body Farm atau kebun jenazah adalah sebuah lembaga riset yang mempelajari fase-fase dekomposisi atau pembusukan yang terjadi pada jasad hewan atau manusia. Mereka menaruh jasad-jasad tersebut di beberapa titik dalam berbagai kondisi dan membiarkannya membusuk sebegitu saja secara alami untuk dipelajari dan didokumentasikan secara ilmiah. Bagi orang awam, ini mungkin kedengarannya seperti sebuah mimpi buruk, tapi ketahuilah, riset tersebut telah banyak membantu pihak berwajib dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan misterius yang terjadi di mana-mana. Fase pembusukan yang terjadi pada seonggok jenazah dapat menentukan sudah berapa lama seorang meninggal dan apa kira-kira penyebab kematiannya. Inilah yang dilakukan dan dipelajari di sebuah kebun jenazah. Kebun jenazah milik Prof. Sweeney sendiri berukuran cukup luas dan terdiri dari beberapa hektar lahan yang terdiri dari kawasan hutan lebat, semak-semak dan belukar, lapangan terbuka, kubangan air, sungai kecil, lumbung kabin, dan juga rawa-rawa. Tempat yang cocok untuk mempelajari sebagai macam fase pembusukan jenazah yang terjadi di situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Rumah Prof. Sweeney sendiri terletak di tengah-tengah kebun tersebut, bergaya kolonial klasik namun anggun, tersembunyi di antara rimbunan pepohonan pinus. Di hari terakhir kami di universitas sebelum liburan musim dingin dimulai, Prof. Sweeney menarik tanganku dengan lembut. Aku sedang bersiap-siap untuk berjalan keluar kelas dan meminta untuk tinggal sebentar. Saat kami duduk sambil menikmati secangkir kopi, dia menanyaiku tentang rencanaku untuk liburan kali ini. Aku sama sekali tidak menduganya. Walaupun aku tidak merasa itu adalah hal yang aneh. Aku bilang padanya kalau aku akan tinggal di tempat Jess sahabatku. Dia lalu bertanya kenapa aku tidak pulang untuk merayakan Natal bersama keluargaku. Aku menjelaskan padanya kalau selama ini aku tumbuh besar di panti asuhan. Dia meminta maaf berulang-ulang kali, walaupun aku sudah bilang padanya bahwa tidak ada salah menanyaiku sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Prof. Sweeney mengambil segelas kopi lagi dan mengatakan padaku bahwa dia akan menghabiskan liburan Natalnya dan sepanjang sisa musim dingin ini di rumah saudari perempuannya di Florida, dan tidak ada orang yang akan menjaga rumah dan seluruh propertinya. Aku tersenyum kecil saat menyadari apa yang diinginkannya. Sejauh ini kau adalah murid paling top di kelas. Aku ingin bekerja penuh waktu di kebun jenazah milikku
sepanjang musim dingin sebagai bagian dari program PhD-mu dan meneruskan penelitianku selama aku berada di Florida. Natal bersama mayat-mayat itu, tentu saja aku langsung mengiyakan permintaannya tanpa berpikir panjang. Seandainya saja itu aku tahu mimpi buruk apa yang sedang menantiku. Beberapa hari kemudian, aku mendapati diriku sedang mengemudikan mobil di atas jalan raya, di jalan tanah panjang yang berkelok menuju area perkebunan keluarga Swidi. Tak lama kemudian, rumah besar itu tampak begitu cantik di antara sepuhan salju yang telah menutupi seluruh perkebunan tersebut. Setelah memarkirkan mobilku, dengan semangat aku langsung berjalan menuju ke pintu dan membukanya dengan kunci kuningan besar yang telah diberikan Prof. Swidi kepadaku. Ada 5 spesimen jenazah yang telah diletakkan di berbagai titik di seluruh perkebunan tersebut yang akan kupelajari. Jenazah 1, wanita lanjut usia kematian 36 bulan, lokasi lapangan. Pria dewasa, usia kematian 2 bulan, lokasi kematian tong kayu di luar lumbung. Wanita lanjut usia 8 bulan kematian, lokasi dalam lumbung terbungkus terpal. Jenazah 4, pria dewasa muda, usia kematian 13 bulan, lokasi dasar sungai kering. Jenazah 4, wanita dewasa muda, usia kematian 2 minggu, lokasi dalam kolam. Aku memberi nama julukan untuk masing-masing jenazah tersebut berdasarkan lokasi mereka masing-masing. Mungkin ini kedengaran agak kekanak-kanakan dan tidak profesional, tapi itu adalah caraku untuk mempelajari dan mengingat semua spesimen dan dengan mudah, dan juga untuk membuat rasa takutku pada mayat sedikit berkurang. Kalau mau jujur, pekerjaanku sangat mudah, cepat dan lancar, walaupun sayangnya ini tidak akan berlangsung lama. Setiap pagi pukul 9, aku akan mulai mengelilingi dan mendatangi setiap spesimen dan mengamati kondisi terbaru dalam proses pembusukan mereka. Aku juga akan mendokumentasikan apabila ada tanda-tanda campur tangan makhluk hidup di dalamnya seperti semut, lalat, atau serangga-serangga lainnya. Harus kuakui, melihat jenazah-jenazah tersebut dari dekat agak sedikit membuatku tidak nyaman. Tapi sejauh ini pekerjaanku berjalan dengan mulus dan aku tahu hasil penelitian ini pada akhirnya akan sangat membantu pihak berwajib dan para ahli forensik. Paling tidak itulah yang kukatakan pada diriku sendiri. Menjelang hari ketigaku di perkebunan itu, aku sudah mulai menguasai segala rutinitas yang kukerjakan. Aku akan mengenakan sarung tangan, latex, dan masker serta pakaian musim dinginku. Kebanyakan dari jenazah-jenazah tersebut dapat kuamati dari jarak dekat yang aman tanpa harus berada terlalu dekat. Kecuali Barry Beryl dan Sheila Sheet yang harus kuamati secara langsung karena keduanya berada di dalam tempat yang tertutup. Mereka semuanya telah mengalami proses pembusukan dengan kecepatan yang wajar dan sudah kuduga sebelumnya. Kecuali satu jenazah. Aku berjalan ke tepi kolam
yang telah membeku itu dan mengamati jenazah Polly yang beku di balik lapisan es transparan. Kepalanya tampak seakan-akan dia sedang tertidur dalam damai di dasar sungai di bawah sana. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk cerita selanjutnya akan saya ceritakan di part berikutnya.